Shalom, perkenalkan nama saya Liberta Elysia Jilik, NIM 91230073. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional pada perusahaan perbankan. Tugas video ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Adapun yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu dimulai dari pendahuluan, kemudian kajian konsep risiko, lalu analisis dan pembahasan, serta kesimpulan. Perusahaan perbankan yang akan saya analisis yaitu yang pertama Bank Amar Indonesia Tbk, yang kedua Bank Ganesha Tbk, dan yang ketiga yaitu Bank Aladin Syariah Tbk. Kita ketahui bersama pada saat ini perbankan memiliki peran yang sangat penting dan juga sangat dominan di dalam sistem keuangan. Selain itu, perbankan juga memiliki peranan penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank merupakan informasi yang penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dana mereka dalam perbankan. Nah, untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik, maka perbankan harus melakukan sistem manajemen risiko yang benar dan juga mengimplementasikannya dalam cakupan yang luas pada setiap jenis-jenis risiko. Oleh karena itu, manajemen risiko sendiri merupakan proses yang terstruktur dan sistematis dalam melakukan identifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif pemetaan risiko, monitor, dan juga mengendalikan penanganan risiko. Adapun tiga risiko yang saya analisis yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, dan juga risiko operasional. Selanjutnya kita masuk pada kajian konseptual resiko. Yang pertama yaitu resiko pasar. Resiko ini muncul karena adanya pergerakan harga pasar yang bergerak ke arah yang merugikan perusahaan. Resiko pasar dapat diukur dengan resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga, resiko harga saham, dan juga resiko komoditas. Adapun tujuan dari manajemen resiko pasar ini yaitu untuk meminimalisir kemungkinan dari dampak negatif yang akan terjadi karena adanya perubahan kondisi pasar. Risiko yang kedua yaitu risiko likuiditas. Risiko ini bisa timbul karena adanya ketidakmampuan dari perbankan dalam memenuhi kewajibannya atau utang jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas. Jadi risiko likuiditas ini sebagai risiko ketidakmampuan untuk melikuidasi secara tepat waktu dengan harga yang wajar. Risiko yang ketiga yaitu risiko operasional. Risiko ini bisa timbul karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal dalam perusahaan, kegagalan sistem, kesalahan sumber daya manusia, dan juga dari kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dalam perbankan. Risiko operasional dapat diukur melalui frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko dan juga dari tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Selanjutnya kita masuk pada analisis dan pembahasan. Yang pertama pada risiko pasar. Berdasarkan expected return masing-masing ketiga bank tersebut, Bank Ganesha akan memberikan return atau keuntungan sebesar 7% dengan risiko sebesar 5,5. Jadi jika dibandingkan dengan dua bank lainnya, Bank Ganesha akan memberikan return yang besar dengan risiko yang kecil. Kemudian jika dilihat dari expected return portofolio, ketiga bank ini akan memberikan keuntungan atau return sebesar 0,037 atau 4% dengan resiko sebesar 0,27. Jadi, perusahaan yang memberikan return besar dengan resiko yang kecil akan menarik perhatian para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Risiko kedua yang dianalisis yaitu risiko likuiditas. Sebaiknya nilai LR harus di bawah 1,00. Nah, pada ketiga perusahaan perbankan ini menunjukkan nilai LR antara 1,01 sampai 1,76. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih tergolong aman. Namun jika dibandingkan dari tiga bank tersebut, maka Bank Aladin Syariah adalah bank yang memiliki nilai LR terbesar. Ini artinya Bank Aladin Syariah kemungkinan mengalami risiko likuiditas, yang artinya perusahaan kemungkinan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.
Risiko ketiga yang dianalisis yaitu risiko operasional. Berdasarkan nilai Key Basic Indicator Approach atau KBIA, menunjukkan bahwa Bank Amar Indonesia dan Bank Ganesha memiliki nilai KBIA yang besar yaitu sebesar 0,43 dan 0,22. Sedangkan Bank Aladin Syariah memiliki nilai KBIA yang kecil yaitu sebesar 0,14. Semakin besar nilai KBIA, berarti menunjukkan perusahaan mengalami risiko operasional yang juga semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut, berarti Bank Amar Indonesia kemungkinan mengalami risiko operasional yang berasal dari proses internal perusahaan, sistem, dan juga dari kejadian-kejadian eksternal dan juga dari manusia. Selain itu, berdasarkan pemetaan risiko operasional sampai evaluasi dari risiko operasional serta dari risk maps menunjukkan bahwa Bank Ganesha mengalami risiko operasional yang besar dari dimensi manusia yaitu penyalahgunaan dana. Sedangkan Bank Amar Indonesia mengalami risiko operasional yang paling besar pada dimensi proses yaitu pada kesalahan dalam transaksi. Lalu pada Bank Aladin Syariah mengalami risiko operasional yang paling besar pada dimensi eksternal yaitu pada COVID-19 dan juga sistem pada kerusakan data. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, pada risiko pasar, hasil analisis portofolio menunjukkan bahwa investor akan mendapatkan risiko sebesar 0,28 dan return atau keuntungan sebesar 0,037 atau 4%. Yang kedua, pada risiko likuiditas, Bank Aladin Syariah adalah bank yang memiliki nilai LR terbesar dibandingkan dua bank lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Bank Aladin Syariah tersebut kemungkinan mengalami risiko likuiditas yang artinya perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Dan yang ketiga, pada risiko operasional, Bank Amar Indonesia menghadapi risiko operasional yang cukup besar karena nilai KBIA-nya lebih besar dari dua bank lainnya. Oleh karena itu, Bank Amar Indonesia ini kemungkinan mengalami risiko operasional dari proses internal perusahaan, manusia, sistem, dan juga dari kejadian-kejadian eksternal seperti COVID-19. Adapun rekomendasi yang bisa saya berikan yaitu yang pertama bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan harus mampu mengidentifikasi resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya bagi perusahaan agar perusahaan mampu mengambil tindakan yang dapat meminimalkan kerugian bagi perusahaan. Adapun beberapa resiko yang harus diperhatikan itu misalnya resiko pasar, resiko likuiditas, dan juga resiko operasional. Kemudian bagi investor, sebaiknya para investor harus teliti dalam memperhatikan faktor-faktor yang akan dapat mempengaruhi perusahaan agar dapat memutuskan keputusan investasi yang akan memberikan keuntungan dan juga meminimalisir kerugian bagi investor. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.